Shalom, sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan hari ini kita masih ibadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur bersama-sama hari ini kita masuk di dalam minggu keempat, minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji nama Tuhan. Dan sesaat lagi kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menghampiri hadirat Tuhan melalui doa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini waktu kami untuk kami dapat bersuka di hadirat-Mu, meninggikan namamu, memuliakan namamu Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini juga hidup kami kembali lagi rindu untuk diperbaharui melalui firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga fokus kami hanya kepada firman-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kesempatan yang indah di hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Kesempatan yang indah di hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Surat 1 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Korintus dengan tujuan untuk menguatkan setiap hati jemaat di Korintus, mengingat pada waktu itu mereka sedang bisa dikatakan di titik bawah kehidupan mereka. Mereka semua merasa bahwa segala jerih lelah mereka, segala apapun yang telah mereka lakukan, menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan tentang Injil Tuhan supaya diperluas dengan berita keselamatan yang kekal, itu seolah-olah seperti sia-sia. Mereka merasa apa yang telah mereka lakukan itu sia-sia saja. Seperti membentur dinding yang sangat kokoh. Bisa kita bayangkan, pemberitaan tentang kebangkitan orang setelah kematian pada waktu itu ditentang oleh banyak orang. Dan pada waktu itu, Korintus memang sedang diwarnai dengan berbagai ragam pengajaran. Salah satu pengajarannya adalah menentang akan kebangkitan orang mati. Dan kebetulan tidak sedikit jemaat Korintus adalah orang-orang yang memiliki latar belakang dari Yunani yang tidak mempercayai akan kebangkitan tubuh. Dan akhirnya turut untuk mensaksikan berita tentang Kristus itu sendiri dari antara orang mati. Mereka jadi tidak percaya. Dan ini yang membuat pemberitaan, dan ini yang membuat pelayanan dari setiap orang-orang yang melayani di jemaat Korintus ini seperti menjadi sia-sia. Pertanyaan yang paling sering muncul di dalam hati banyak orang setiap kali hendak atau sedang melakukan sesuatu
itu adalah apakah ada gunanya, apakah ada untungnya, apakah ada hasilnya pada waktu saya melakukan seperti itu, pada waktu saya melakukan sesuatu. Banyak orang sering muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebetulnya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang wajar saja ditanyakan oleh setiap orang. Karena siapa sih yang mau melakukan sesuatu kalau tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada untungnya? Tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu itu dengan sia-sia. Tidak ada. Namun sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa hal baik yang telah dibangunnya, hal baik yang telah dilakukannya, ketika mendapat sedikit tantangan, ketika mendapat sedikit hambatan, itu menjadi lemah, menjadi cepat menyerah. Lalu merasa apa yang telah dilakukannya itu menjadi sia-sia. Banyak orang juga lupa akan prinsip kebenaran, bahwa segala pekerjaan baik yang dibangun dengan dasar yang benar pasti tidak akan percuma. Meskipun tantangan, meskipun hambatan itu mewarnai di dalam setiap apa yang dilakukan. Dan inilah yang menjadi pesan dari firman Tuhan pada hari ini. Tidak sedikit orang percaya saat-saat ini merasa apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dikerjakannya, apa yang telah dibangunnya, itu seolah-olah telah menjadi sia-sia. Khususnya ketika datang hambatan, khususnya ketika datang tantangan, dan sepertinya tidak membuahkan hasil sama sekali. Namun Tuhan menyatakan bahwa segala apapun apabila dilakukan dengan benar dan dengan tujuan yang benar, tidak akan pernah sia-sia. Namun bukan tanpa ada hambatan. Selalu akan ada hasil yang baik yang akan dinyatakan Tuhan pada waktu Tuhan tetapkan. Pertanyaan yang akan kita renungkan pada saat ini, apa yang harus kita lakukan sehingga kita ini tidak merasa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia? Ada dua sikap yang dapat kita pelajari bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini. Sikap yang pertama, yaitu lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang benar. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Hati yang benar atau hati yang tulus harus benar-benar sungguh-sungguh itu mendasari apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan. Entah itu pekerjaan dunia, sekuler, atau di dalam dunia pelayanan. Kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, seperti nats pembimbing yang kita baca pada hari ini juga. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 58 di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, berdirilah teguh. Dalam bahasa Yunani, kata teguh di sini diartikan sebagai tetap berada di dalam satu posisi. Tetap berada di dalam satu posisi.
Posisi apa itu? Posisi tenang, posisi untuk tetap setia, posisi untuk tetap tulus, posisi untuk dapat tetap tabah. Ketika hati kita tidak tetap dalam satu posisi yang benar, maka mudah untuk kita merasa apa yang dilakukan itu adalah percuma. Tidak semua yang kita lakukan akan berjalan dengan mulus. Tantangan, hambatan, bahkan reaksi dari orang-orang yang kita harapkan akan mendukung, namun bisa saja melakukan hal sebaliknya. Bahkan tidak jarang juga, pada waktu kita melakukan sesuatu dengan bersusah payah, menguras energi, menguras pikiran, berharap jerih lelah kita membuahkan hasil yang baik, namun ternyata tidak seperti yang diharapkan. Apabila juga kita tidak menjaga kondisi hati ini tetap dalam satu posisi yang benar, maka kita tidak lebih dari mentalitas bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, di mana kondisi hati mereka saat itu sangat bergantung sekali pada keadaan yang terjadi di sekelilingnya. Keadaan baik, hati juga baik. Keadaan buruk, hati itu bisa bersungut-sungut. Oleh sebab itu, sikap yang pertama adalah lakukan segala sesuatu dengan hati yang benar. Sikap yang kedua yang dapat kita pelajari dari ayat ini, setelah kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang benar, maka sikap yang kedua adalah harapkanlah hasil seperti yang Tuhan inginkan. Harapkan hasil seperti yang Tuhan inginkan. Dalam melakukan satu usaha pekerjaan, umumnya manusia tidak sabar untuk mau melihat hasilnya. Apabila seseorang tersebut mendapati hasilnya baik, maka dengan senang hati orang tersebut akan terus mengerjakannya, sambil berharap di kesempatan berikutnya pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Namun berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Rasul Paulus dalam suratnya ini. Tuhan menghendaki bagian kita adalah lakukan yang terbaik terlebih dahulu, dan kemudian percayakan hasilnya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena umumnya manusia akan mudah kecewa apabila hasil yang dicapainya tidak seperti yang diharapkannya. Akan mudah kecewa. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ini, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya melihat kata giat di sini diartikan sebagai berlimpah dalam kualitas dan juga kuantitas. Satu ajakan untuk dapat tetap bersemangat melakukan setiap segala sesuatu sambil disertai dengan satu standar yang tidak main-main. Perkara hasilnya akan seperti apa? Percayakan semua itu ke dalam tangan Tuhan, bukan kepada kehendak kita.
Yang pasti, waktu dan hasilnya Tuhan yang berkehendak. Satu contoh dari satu tokoh Alkitab. Nuh memilih untuk dapat tetap bertekun dari awal pembuatan bahtera dengan standar yang Tuhan berikan. Adapun waktu yang Nuh lakukan dan hasilnya, semua itu berada di luar kehendak dari Nuh. Tapi Nuh percaya, ketika dia melakukannya itu, ketika dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, semua itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Semua tidak sia-sia. Mari sidang jemaat Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, dalam berbagai hal, jangan pernah merasa sia-sia. Jangan pernah merasa sia-sia. Lakukan dengan giat. Perbaharuilah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan kita harus bisa melandaskan semuanya itu kembali, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu, biarlah kehendak dan cara Tuhan yang terjadi di dalamnya. Dan percayalah, semua yang kita lakukan tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah terbentang bagi kami di kesempatan hari ini. Firman-Mu meneguhkan kami kembali bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar, itu tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang meneguhkan hati kami kembali untuk kami dapat melakukan segala sesuatu dengan hati dan motivasi yang benar. Dan biarlah setiap apapun yang kami lakukan, itu semua untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah kami renungkan pada saat ini, itu dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini untuk seminggu ke depan di dalam setiap kegiatan, aktivitas, pekerjaan yang kami lakukan, baik itu yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melingkupi kami semua dengan kuasa-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan bagi kami semua. Dan biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, itu dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati di dalam gedung gereja konsistori pastori beserta fasilitasnya. Tutup bungkus gedung gereja kami ini Tuhan. Dan biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan Yesus yang sanggup untuk dapat membentenginya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lingkungan sekitar gedung gereja kami, biarlah kuasa damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak J. Marbun. Di dalam proses pemulihannya, kami percaya Tuhan, Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan tetap memberikan semangat, dan kami percaya Pak Marbun saat ini boleh bertambah sehat, bertambah baik, karena Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, setiap apapun yang dikonsumsi, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga dapat menjadi kekuatan di dalam tubuh Pak Marbun. Berkati Ibu Marbun bersama anak-anak untuk dapat tetap bersemangat di dalam merawat, mendampingi Pak Marbun, dan juga berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semua ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga bagi pergumulan dari keluarga Bapak Dewo dan juga keluarga Bapak Jimmy Ginting. Tuhan Yesus yang baik, kedua keluarga ini Tuhan merindukan kehadiran anak laki-laki maupun anak-anak perempuan.
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan terlebih besar bagi kedua keluarga ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang menghadirkan anak laki-laki dan anak-anak perempuan di tengah-tengah kedua keluarga ini tepat dan seturut akan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan yang juga meneguhkan iman percaya mereka untuk dapat tetap bersabar menanti janji penggenapan Tuhan terjadi bagi kehidupan kedua keluarga ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk lawatan-Mu yang terjadi bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami yang saat ini masih dalam situasi pandemik COVID-19, Tuhan Yesus yang akan terus memulihkan, Tuhan Yesus yang akan terus memberkati. Kami percaya setiap para pemimpin bangsa kami, Tuhan yang akan memberkati mereka. Di dalam setiap apapun yang dikerjakan, apapun yang diputuskan di dalam setiap pertemuan rapat mereka, Bapa. Kami percaya hikmat-Mu Tuhan Yesus terjadi di dalam setiap pertemuan mereka, ya Bapa. Kami percaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, Tuhan turut beserta dengan para pemimpin kami. Berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama para menteri, bersama para pemerintahan daerah, Tuhan yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi saat ini untuk tim medis yang menangani di dalam garda terdepan setiap orang yang terkena COVID-19. Tuhan, kami percaya jerilah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Kami berserah kepada-Mu, berikan mereka kekuatan kesehatan, imunitas yang kuat juga di dalam mereka melayani, dalam mereka memberikan satu pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami merindukan damai sejahtera Allah juga melingkupi di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi setiap orang yang terkena COVID-19. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu Tuhan yang sanggup untuk dapat menyembuhkan, untuk yang dapat memulihkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Dan kami percaya kekuatan kesehatan Tuhan kembalikan, kekuatan dan kesehatan Tuhan pulihkan bagi kehidupan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus, setiap apapun yang dikonsumsi itu menjadi kekuatan yang baru di dalam tubuh mereka. Berikan semangat, berikan sukacita, berikan pengharapan di dalam Tuhan kepada setiap orang yang terkena COVID-19. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah setiap rangkaian doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita menerima doa berkat, kita angkat satu pujian terlebih dahulu yang menyatakan, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita satukan hati, kembali kita berdoa. Seperti pujian yang telah kami naikkan ini Tuhan, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kami tahu percaya Tuhan, bahwa apapun yang Tuhan kerjakan bagi kami, itu mendatangkan kebaikan. Ajar kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab kami, untuk kami dapat melakukan setiap apapun yang kami kerjakan, itu dengan hati yang benar, dengan tujuan yang benar. Dan segala sesuatu yang kami kerjakan tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih untuk lawatan-Mu yang terjadi dalam setiap ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sesaat lagi kami akan melanjutkan dalam setiap aktivitas kami. Tuhan yang terus memberkati dan menyertai di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Mari saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.